Hari ini boleh kita menggenapkan perintah Tuhan Yesus, yaitu kita memberi diri kita dibaptis. Baptisan air. Firman Tuhan berkata ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus, ada keselamatan jiwa. Semua itu adalah pengalaman rohani yang berbeda-beda, tidak sama. Baptisan air tidak sama dengan keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa tidak sama pula dengan baptisan Roh Kudus. Tetapi semua itu boleh kita alami, boleh kita miliki. Itulah milik saudara, dan Tuhan menghendaki supaya saudara mengalaminya. Nah saudara, saya membacakan dalam Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8, jadi kita melihat saudara mengenai bedanya keselamatan dengan baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 8 kita melihat mulai ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang yang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Filipus pergi ke Samaria dan mereka memberitakan Yesus. Inilah gaya hidup sidang pertama. Mereka menginjil. Kemana saja mereka pergi, mereka menyaksikan Yesus. Walau mereka lagi dikejar-kejar, mereka menyaksikan Tuhan Yesus. Demikian Filipus pergi ke Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Walau mereka bukan orang Yahudi, tetapi Filipus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap kali kita memberitakan berita tentang Tuhan Yesus, maka Tuhan selalu meneguhkan pemberitaan kita dengan kuasa dan tanda ajaib. Itu janji Tuhan. Kalau kita memberitakan Tuhan yang menyelamatkan, maka jiwa-jiwa akan selamat. Kalau kita memberitakan Tuhan yang menyembuhkan penyakit, maka Tuhan akan menyembuhkan penyakit. Kesembuhan akan terjadi dalam pemberitaan kita. Dan kita melihat di sini, ketika orang mendengar berita yang disampaikan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Jadi Filipus bukan hanya berkata-kata saja. Filipus juga memberikan tanda-tanda yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kerajaan sorga bukanlah hal makan minum, tetapi damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, kerajaan sorga bukan berdasar pada perkataan, tapi atas kuasa. Nah, kerajaan sorga berkuasa. Firman Tuhan berkuasa. Oleh sebab itu dalam pemberitaan Filipus terlihatan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang penuh dengan tanda ajaib, tanda mujizat. Dia ajaib adanya, ajaibnya belum berubah. Jadi kita melihat lagi, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu dengan suara keras, dan orang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Sangat besar sukacita dalam kota itu. Dengan kata lain, sudah banyak orang-orang Samaria diselamatkan. Mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi ini belum selesai. Itu adalah satu permulaan yang baik. Memang keselamatan adalah hal yang paling baik. Kemudian dalam ayat 14, mari saya bacakan lagi kepada saudara. Ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang di Samaria beroleh Roh Kudus. Untuk apakah mereka berdoa? Supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Bukankah mereka sudah selamat? Saudara berkata, benar. Apakah pada waktu kita selamat kita tidak menerima Roh Kudus? Kita selamat, kita lahir baru oleh Roh Kudus. Jadi, kita beroleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang kita peroleh itu, saudaraku, belum dalam segala kepenuhannya. Murid yang 12 orang yang diajari Tuhan tentunya sudah beroleh Roh Kudus. Lahir baru, menjadi anak-anak Allah. Mereka bukan lagi hamba dosa, mereka sudah menjadi hamba kebenaran. Tapi hidup mereka tidak berkuasa. Hidup mereka biasa-biasa saja. Mereka tidak membawa kegemparan pada Yerusalem, tidak.
Mereka perlu kuasa. Demikian sidang Samaria perlu kuasa. Oleh sebab itu, sidang Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus. Mereka sudah dibaptis di dalam nama Yesus. Tetapi mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka sudah selamat. Mereka sudah sembuh, mengalami mujizat Tuhan. Kemudian mereka dibaptis dalam baptisan air. Tetapi mereka belum dibaptis dalam baptisan Roh Kudus. Ayat 17 berkata, apakah diperoleh rasul itu? Kemudian keduanya menompangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kedua mereka menompangkan tangan ke atas orang-orang Samaria, lalu mereka menerima Roh Kudus. Inilah baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus ada tandanya. Kita melihat di sini dalam ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menompangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepada aku kuasa itu, supaya jika aku menompangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Berikan juga kepada aku kuasa itu, dia katakan, supaya aku juga boleh menompangkan tangan atas orang, lalu orang itu menerima Roh Kudus. Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat memberi karunia Allah dengan uang. Karunia Tuhan tidak dibeli. Karunia Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa. Karunia, karena namanya karunia, diterima saja, terima. Nah, jadi Simon ini melihat waktu Petrus dan Yohanes meletakkan tangan, sesuatu terjadi kepada orang tersebut. Orang Samaria beroleh Roh Kudus. Dia kepingin beroleh kuasa seperti itu, dan dia mau memberikan uang banyak supaya dia beroleh kuasa, supaya kepada siapa yang dia tumpangkan tangan, orang itu juga beroleh Roh Kudus. Tetapi jalan Tuhan bukan demikian. Dari cerita ini kita melihat bahwasanya orang Samaria mula-mula selamat. Mereka mula-mula mendengar berita tentang Yesus, berita-berita tentang Mesias. Kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Kemudian Petrus dan Yohanes datang dan menampakkan tangan ke atas mereka, dan mereka beroleh Roh Kudus. Amin, saudara. Rindukah saudara beroleh baptisan Roh Kudus? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Nah, baptisan air kami yang melaksanakan, hamba-hamba Tuhan. Kami akan membaptis saudara dalam air. Tetapi kalau baptisan Roh Kudus, bukan kami yang membaptis saudara. Yang membaptis saudara langsung Tuhan Yesus. Karena Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi dia yang datang kemudian daripadaku, yang aku tidak layak untuk membuka tali kasutnya, dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Tuhan Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. Pembaptis dengan Roh Kudus. Nah, tetapi kita melihat tadi bahwasanya sidang di Samaria ini lebih dahulu menerima baptisan air. Apakah itu baptisan air? Baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, saudaraku, dalam Markus 16, dalam Markus 16 ayat 15, ayat 16, Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya itu. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sini dikatakan, saudara, Yesus memberikan perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptiskan, dialah diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi percaya dan dibaptiskan, dibaptiso, diselamatkan. Nah, ini akan saudara genapkan pada hari ini, menerima baptisan air. Tuhan Yesus sendiri dibaptis di dalam
Matius pasal 3. Dalam Matius pasal 3 ayat 13. Saya bacakan kepada saudara. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yohanes segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudaraku, kita melihat bahwasanya Yesus pergi ke Yordan untuk dibaptis. Jadi kita melihat Yesus memberi dirinya untuk dibaptis. Amin, saudaraku. Yesus memberi dirinya untuk dibaptis. Yohanes berkata, masakan kau yang datang kepadaku? Aku yang perlu dibaptis. Tapi Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes menurutinya. Dengan kata lain, Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, hal yang ajaib terjadi pada waktu Tuhan Yesus dibaptis. Langit terbuka, lalu Roh Allah turun ke atas Tuhan Yesus berlembaga sebagai seekor merpati. Lalu ia berkata, Bapa dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus turun pada waktu baptisan Tuhan Yesus, dan Allah Bapa berkenan. Tritunggal itu, saudaraku, hadir pada tempat itu dalam baptisan air. Jadi kalau Tuhan sendiri dibaptis, apalagi kita. Tuhan Yesus yang tidak punya manusia lama, Tuhan Yesus, saudaraku, yang tidak punya dosa, dia memberi dirinya dibaptis. Apalagi kita, apalagi saya, apalagi saudara. Baptisan yaitu menanamkan manusia lama, menanamkan tubuh yang berdosa ini, supaya sama sebagaimana Tuhan bangkit daripada kematian, kita bangkit dalam satu hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup di mana dosa tidak berkuasa atas kita lagi. Dahulu kita hamba dosa, tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran, menang terhadap dosa. Amin, saudara. Jadi sesudah dibaptis, saudara boleh menang terhadap dosa, menang terhadap dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas saudara. Nah, ini dikatakan dalam Roma 6 ayat 3-5. Roma 6 ayat 3-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, sebab sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang dibaptis dalam Kristus dibaptis dalam kematiannya? Apakah artinya? Menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus. Jadi baptisan boleh dikatakan kuburan. Kita dikuburkan. Ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Jadi saudaraku, sama sebagaimana Yesus bangkit dari kematian oleh kemuliaan Bapa, kita akan hidup dalam satu hidup yang baru. Hidup yang baru sesudah kita dibaptis. Nah, inilah arti baptisan air.
Itu sebabnya kita semua perlu dibaptiskan. Tidak heran Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan ialah akan diselamatkan. Dalam Kolose pasal 2 ayat 11 sini dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dalam Yesus kamu telah disunat. Mengapa? Itu sebabnya orang Kristen tidak perlu disunat lagi. Karena dalam Yesus telah disunat. Kapankah itu kita disunat? Sehingga dikatakan, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Sunat artinya menanggalkan tubuh yang berdosa. Tetapi dalam baptisan kita bukan hanya menanggalkan tubuh yang berdosa, kita menguburkan tubuh yang berdosa. Sini dikatakan dalam baptisan kamu dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Puji Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya saudaraku, kita tidak disunat lagi, karena dalam baptisan air telah terdapat, termasuk sunat dalamnya. Orang Israel disunat, tetapi sebagai anak-anak Tuhan dalam baptisan kita sudah disunat dengan sunat Kristus. Nah puji Tuhan saudaraku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini satu baptisan. Terimalah ini saudaraku, yaitu baptisan air. Dan saudara mulai berdoa supaya kuasa Tuhan betul-betul mengobatkan ini saudara. Tetapi saudaraku, sama seperti kita baca tadi, saudara juga boleh menerima satu lagi baptisan. Ini bagi saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Saudara sudah mau menyerahkan diri saudara untuk dibaptis dalam air, sekarang terimalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sama sebagai sidang di Samaria tadi, ketika Petrus dan Yohanes meletakkan tangan, mereka menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Mereka dibaptis dalam Roh Kudus. Mereka beroleh kuasa, karena baptisan Roh Kudus itu kuasa. Kuasa. Saudara, kerap kali Roh Kudus dilambangkan dengan minyak. Saudara tahu bahwasanya minyak itu mengalir dan minyak itu juga meresap. Demikian Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dia mengerjakan dua perkara. Satu, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, yaitu urapan untuk bersaksi, keberanian untuk bersaksi, kuasa untuk bersaksi. Kemudian Roh Kudus juga meresap ke dalam kita, yaitu Dia mengubahkan kita sehingga kita beroleh buah Roh Kudus, karakter-karakter yang baru, sifat-sifat yang baru, yang suci, yang murni. Saudaraku, kita hidup pada akhir zaman. Semua gereja mengakui kita hidup pada akhir zaman. Alkitab mengatakan kita hidup pada akhir zaman. Yesus akan segera datang. Saudara-saudara, biarlah semua kita punya iman bahwasanya kita tidak perlu mengalami kematian, tapi kita melihat Yesus dan berjumpa dengan Tuhan di awang-awang. Amin. Nah, saya yakin itu tidak akan lama lagi, saudaraku. Tidak lama lagi itu. Tanda-tanda yang diberikan Tuhan Yesus rata-rata sudah genap. Hanya satu yang belum genap, yaitu Injil akan diberitakan ke seluruh penjuru alam. Tapi itu juga, saudaraku, bisa terjadi dengan segeranya, saudaraku. Atau mustahil kepada manusia, tidak mustahil kepada Tuhan. Ingatlah bahwasanya kita menyembah, kita melayani Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berbuat perkara besar, Tuhan yang berbuat apa yang tidak bisa diperbuat oleh manusia. Amin, saudara. Saya percaya, saudaraku, pada akhir zaman Roh Kudus, Tuhan sendiri akan sangat memimpin gerejanya untuk membawa
berita Injil kepada segala suku, bangsa dan bahasa. Amin. Pada akhir zaman Tuhan akan memimpin. Tuhan akan berbuat perkara yang besar dalam gerejanya pada akhir zaman. Amin. Dan saudara berharap perkara yang besar pada zaman sekarang ini. Bukanlah perkara yang besar, berkat yang besar. Amin saudara. Kuasa yang besar. Amin. Itu disediakan Tuhan bagi kita sekarang. Kuasa yang besar, bukan biasa-biasa saja. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, karena firman Tuhan berkata, pada akhir zaman akan terjadi satu masa yang sukar. Jadi keadaan akan bertambah-tambah sulit. Firman Tuhan berkata demikian. Mengapa? Karena manusia akan mengasihi dirinya sendiri. Manusia duniawi maksudnya. Mereka akan bertambah-tambah mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Dan itu sudah kejadian. Kemudian dikatakan manusia akan menjadi tamak akan uang dan menjadi hamba uang dan cinta uang. Uang yang terutama dalam hidup mereka. Mereka cinta uang. Dan firman Tuhan berkata cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Tamak akan uang, hamba uang. Mereka menginginkan yang bukan milik mereka. Itu artinya. Nah, mereka rela mendapatkannya, walau dengan jalan dosa sekalipun. Itu akan terjadi pada akhir zaman. Mereka yang berdusta akan terjadi pada akhir zaman. Oleh sebab itu saudaraku, untuk menjadi saksi kepada mereka, kita harus benar-benar jadi terang Tuhan. Mereka akan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah. Kesombongan orang dunia akan bertambah-tambah nyata pada akhir zaman. Dan kita sudah mulai melihatnya. Oleh sebab itu perlu, kalau kita mau bersaksi kepada mereka, perlu kita hidup suci, hidup benar, hidup dalam karakter ilahi, hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, tidak dalam roh kepahitan membalas dendam, kemarahan, geram, tidak hidup dalam kekerasan hati, tapi hidup dalam kelembutan hati dalam mengasihi. Dan itu semua adalah buah daripada Roh Kudus. Amin saudara. Roh Kudus boleh memberikannya kepada kita. Dan itu dimulai daripada baptisan Roh Kudus. Kita harus dibaptis lebih dahulu dengan Roh Kudus, supaya buah Roh Kudus jadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu terima Roh Kudus. Itu bagi saudara. Saudara berkata saya baru tadi pagi selamat. Bagi saudara, banyak orang tadi pagi dia selamat. Tadi pagi dia terima Roh Kudus. Dia dibaptis Roh Kudus. Memang tidak perlu menunggu lama untuk baptis Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus memang sudah dicurahkan. Sudah dicurahkan Tuhan Roh Kudus itu. Kita tinggal menerima saja, membuka hati. Rasul Petrus dan Yohanes tadi dikatakan berdoa supaya mereka menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus memang sudah diberikan. Tapi Petrus dan Yohanes berdoa supaya mereka punya iman buat menerimanya, mengerti buat menerimanya. Lalu mereka perlu dengan Roh Kudus. Terima. Karena kisah 2 ayat 38 berkata, bagi kamulah janji itu. Kita harus pasal 2 ayat 38. Dikatakan di sini, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi kamulah perjanjian itu. Saudara berkata, saya bukan orang Yahudi. Benar. Haleluya. Bagi anak-anakmu, saya juga bukan anak-anak mereka itu. Benar. Haleluya. Tetapi di sini, dan bagi yang masih jauh, dengan termasuk kita yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebanyak yang dipanggil Tuhan pada keselamatan. Bagi kita lah janji
dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Saudaraku, semua anak Tuhan dalam sidang pertama penuh dengan Roh Kudus. Mereka sangat mementingkan baptisan Roh Kudus. Kita juga harus demikian. Dalam kisah 19, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sedang menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Apakah yang ditanyakan oleh Paulus yang pertama? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Paulus tidak bertanya, sudahkah kamu sembuh? Kesembuhan kan penting. Tetapi menurut Paulus yang paling penting, setelah selamat, terima Roh Kudus. Paulus tidak bertanya, sudahkah engkau berkata dan berkelimpahan? Tidak. Tapi sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Jadi menurut Paulus menerima Roh Kudus yaitu pada waktu kita percaya. Gak usah lama-lama lagi. Gak usah tunggu setahun, 2 tahun. Tetapi pada waktu kita percaya itulah waktunya kita menerima Roh Kudus. Jadi saudara yang baru bertobat, baru menerima tadi pagi bertanya, bolehkah saya menerima Roh Kudus? Tentu saja. Bagi kamulah perjanjian itu, firman Tuhan tadi berkata. Bagi yang jauh-jauh, seberapa banyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita, dipanggil kepada keselamatan, bagi saudara lah janji itu.